Saat ini kita masuk di dalam gambaran dari pernikahan. Tentu saja kita banyak melihat gambaran ini di dalam nubuatan, tetapi banyak hal yang kita dapat pelajari juga tentang pernikahan, institusi yang Tuhan sudah dirikan bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Pekan ini kita akan menyelidiki cara-cara berbeda dari firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan, baik dan buruk. Ketika kita melakukan hal-hal perselingkuhan contohnya, kita langsung masuk kepada kategori yang tidak setia. Dan bahkan tadi sampai di Wahyu pasal 19, artinya ujungnya ketika kita tidak setia sebagai seorang pasangan, tadi penghakiman bahkan sampai pada penghukuman. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang triwulan kedua pada tahun 2025 ini. Kita membahas mengenai cara mempelajari nubuatan dari gambaran, kiasan, dan juga simbol. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ada dari Linda Sihombing. Terima kasih semua atas penjelasan Diskusi Sekolah Sabat. Semoga semua yang telah dijelaskan bisa saya aplikasikan dalam hidup saya. God bless you all. Kedua dari Matir Gampidau. Shalom, terima kasih Diskusi Sekolah Sabat yang begitu baik sehingga mudah dipahami dan memberkati. Amin. Oke, salam juga. Yang berikutnya dari Joseph Kolopita Wondal. Terima kasih, kita percaya bahwa Tuhan ajaib pelajaran Sekolah Sabat. Oke. Yang terakhir dari Paulus Fobia. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua, pelajaran yang menguatkan. Salam dari Alor NTT. Wah. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Stephen. Oke, di sini saya bacakan ada komentar dari Joni Disim. Shalom, terima kasih kami yang mendengar penjelasan dari pelajaran Sekolah Sabat yang sudah didiskusikan begitu memudahkan kami, katanya, memahami message yang disampaikan. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Selanjutnya dari Roselin Sunga. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan memberkati setiap kita dari Lahat Datu Sabah. Selanjutnya dari Gondi Parsorio. Shalom Hope Channel Indonesia. Salam dari kami, cabang Sekolah Sabat GM AHK Somodon, daerah Tuaran, Sabah, Mission Barat. Puji Tuhan, kami juga turut terberkati melalui siaran ini. Mudah dimengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita oleh moderator Diskusi Sekolah Sabat dan para narasumber. Semoga banyak lagi yang terjangkau di pelosok bumi ini, serta pimpinan Tuhan siaran Hope Channel. Amin. Dan yang terakhir di sini ada Wenisa Nanariain. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Tuhan memberkati selalu. Amin, puji Tuhan. Bang Glenn. Oke, yang pertama datang dari Ruspita Bondior. Shalom semua, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat membantu untuk memahami pelajaran ini. Amin. Lalu berikutnya datang dari Devi Esterly Lomban. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang sangat menginspirasi untuk kita dapat memantulkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Salam dari Bitung, Sulawesi Utara. Salam kembali buat pemirsa yang ada di Bitung. Lanjut dari Tince Montang. Shalom, Hope Channel Indonesia. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sabatnya yang baik sehingga dapat dimengerti. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. God bless you all. Berikutnya dari Sindulapan Channel.
Salam dari cabang Sekolah Sahabat Mombu. Terima kasih atas penjelasan yang rinci. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lalu yang terakhir dari Darto Sumpeno. Terima kasih diskusi Sekolah Sahabat yang sangat menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Senang sekali kita membaca teman-teman dari berbagai tempat ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak yang menyaksikan dari Sabah juga. Salam dari kami untuk teman-teman yang menyaksikan di mana saja Anda berada. Dan tentu saja kami rindu juga untuk membagikan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya ini kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang senang untuk belajar Sekolah Sahabat bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat ini. Jangan ragu, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapat kami kirimkan buku ini ke tempat Anda secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia saja. Baik, setelah kita mempelajari mengenai prinsip nubuatan dan juga telah melihat fondasi kejadian di pelajaran-pelajaran sebelumnya, saat ini kita masuk di dalam gambaran dari pernikahan. Tentu saja kita banyak melihat gambaran ini di dalam nubuatan, tetapi banyak hal yang kita dapat pelajari juga tentang pernikahan, institusi yang Tuhan sudah dirikan bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Pekan ini kita akan menyelidiki cara-cara berbeda dari firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan, baik dan buruk. Lalu kita juga dapat mengambil pelajaran dari contoh-contoh ini untuk mengerti dengan lebih baik bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya, bahkan ketika kita gagal. Dan kita dapat mempelajari kebenaran tentang kasih-Nya yang dapat membantu kita memahami dengan lebih baik peristiwa-peristiwa akhir zaman. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran kedua, gambaran dari pernikahan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami membuat keputusan untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lebih mengerti firman Tuhan, sehingga itu menolong kami untuk hidup di dunia ini sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberkati semua pemirsa kami, memberkati kami yang ada di studio ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Glenn.
Berbicara mengenai pernikahan dan teman-teman yang di sini kan semua sudah menikah ya. Ada yang baru, ada yang sudah lama. Apa yang masih paling diingat dari pernikahan, Bang Glenn? Maksudnya Di saat acara pernikahan itu ya? di acara pernikahan itu yang saya paling ingat adalah ketika saya maju ke altar, lalu akan mengucapkan sumpah pernikahan. Oke, this is really change my life. Karena itulah momen-momen saya merubah status saya. Tapi saya pikir ya karena saya mengasihi calon istri saya jalankan terus acara itu walaupun ada momen ketika saya seperti apa istilahnya ya? Cold feet. Oke, kalau Stephen, ini masih yang paling muda kayaknya. Paling muda apa ya? Hal berkesan ya waktu acara pernikahan waktu itu adalah sebenarnya setelah seperti kebanyakan orang lah itu pernikahan kan sangat ditunggu-tunggu lah momen seperti itu. Tapi ketika kita sampai kepada momen itu ternyata ada pemikiran juga, wah apakah masih terlintas ya di pikiran, wah apakah benar-benar saya sudah siap gitu ya untuk hidup bersama dengan orang lain gitu kan, apalagi kita sebagai pria apakah kita sudah cukup sanggup gitu untuk menjadi kepala bagi orang lain. Itu sih yang menjadi tantangan, dan ketika masuk ke dalam itu wah seperti itulah. Enjoy sekarang ya. Hal yang baru yang selama single kita nggak tahu, akhirnya kita bisa tahu di dalam pernikahan tersebut. Hati-hati. Kalau salah ngomong itu nanti urusannya di rumah itu. Aman. Itu masih aman. Aman ya. Pendeta Wilson. Kalau dari saya, ya mungkin mirip-mirip dengan Bang Glenn juga ya. Jadi waktu hari pernikahan, sampai hari pernikahan itu pun kita belum tahu janji pernikahan itu apa. Oke. Jadi setelah dijemput di hotel, baru ketemu lagi kan sama-sama di mobil lagi dalam perjalanan ke gerejanya, baru nih gimana nih janji pernikahan nih, mau bikin sendiri atau mau yang standar aja? Oke lah kita bikin sendiri lah, tulis. Lalu kemudian pas gladi bersih di bawah, kita di ruang tunggu di atas sambil ngapalin janji pernikahan. Okay? Kalau saya kan hafal, terus tapi kalau istri yang nggak hafal-hafal gitu kan, dan sampai pas di altarnya lagi mau mengucapkan, dia udah emosional kan, udah menangis, lalu kemudian nggak apa lagi. Terpaksa kita yang kasih kisi-kisinya, jadi kita yang ngomong-ngomongin dari bagian ya, oke. Menurut saya itu menarik juga yang saya ingat, karena memang kalau boleh saya bilang ya namanya pernikahan itu kan tidak ada yang berubah setelah pernikahan selain daripada janji itu. Jadi memang itu yang paling yang menurut saya sebuah hal yang perlu diingat terus. Oke. Thank you sharingnya nih teman-teman ya. Karena kita akan bicara mengenai pernikahan, atau kalau dalam ayat hafalannya perjamuan kawin anak domba ya. Dan kita sudah belajar bagaimana di triwulan lalu mengenai kasih dan keadilan Allah. Di pelajaran pekan lalu kita sudah menyinggung sedikit mengenai kasih Allah yang sudah terlalu jauh maknanya dari apa yang awalnya diinginkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya mengenai kasih, tetapi mengenai pernikahan juga gitu. Bagaimana sebenarnya konsep cinta dan pernikahan yang Tuhan inginkan dari mulanya itu sudah sangat jauh berbeda saat ini. Seperti apa, Bang Glenn? Jadi kalau kita lihat pernikahan yang dirancang oleh Tuhan itu bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat 4. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ini bicara melepas kehidupan yang lama, bukan melepas total sebenarnya ya. Jangan salah mengertikan juga. Walaupun saya sudah menikah, saya masih punya tanggung jawab sama orang tua saya, tetapi saya sudah menjadi eksklusif dengan istri saya. Jadi ini adalah persekutuan eksklusif antara pria dan wanita untuk menjadi hidup bersama dalam ketulusan yang Tuhan inginkan. Nah, hal itu sudah berbeda sekarang, menjadi lebih kepada romantis. Bagi saya sejalan waktu itu romantisme itu bisa hilang, walaupun itu bisa tetap dibuat menjadi ada. Tetapi satu hal yang pasti dalam pernikahan adalah komitmen, bahwa komitmen itu tidak
tidak akan pernah berubah, akan terus. Kan dikatakan dalam susah, dalam senang, dalam keberuntungan, dalam ketidakberuntungan, kita akan tetap setia kepada pasangan kita. Oke. Iya, seperti yang tadi Bang Glenn sampaikan, ada ayat yang sampaikan bahwa pernikahan adalah menyatunya ya. Jadi itu kan dua orang ya, laki-laki dan perempuan, dan disampaikan di sana mereka akan disatukan gitu. Jadi saya lebih terfokus kepada kata tersebut. Bagaimana yang dari dua itu menjadi satu gitu. Artinya yang saya lihat di sana adalah bagaimana yang tadinya berbeda, sangat berbeda, mungkin dari kelaminnya, dan bisa jadi banyak hal, bahkan sampai pada pemikiran dan semuanya itu berbeda. Tapi kok bisa Tuhan sampaikan kalian harus menyatu gitu. Menyatu seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu ada banyak mungkin dari sisi visi kehidupan, misi kehidupan, bisa aja jadi satu di sana. Dan aku rasa itu yang bisa jadi gambaran kita juga dengan Tuhan. Nanti pelajaran selanjutnya akan kita kembangkan bagaimana walaupun sebenarnya kita itu berbeda, tapi Tuhan inginkan ada satu kesatuan yang jadi sana. Bukan jadi satu, tapi persatuan yang Tuhan harapkan dari perbedaan tersebut. Itu mungkin kalau dari saya. Oke. Kalau dari saya sih yang menarik adalah bahwa di dunia yang sempurna itu ada ketidaksempurnaan. Yaitu kesendirian daripada Adam. Tidak baik. Nah, di dunia semuanya baik, ada ketidakbaikan lah yang mungkin bukan ketidaksempurnaan, tapi tidak baik. Kan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi keadaan kesendirian itu adalah tidak baik. Ya terlepas kalau kita mau fokuskan, sempitkan ke dalam sebuah pernikahan atau dalam keadaan sosial lah. Tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja gitu ya. Apakah dalam konteks pernikahan atau dalam konteks sosial gitu ya. Jadi orang tuh nggak boleh dia, saya bisa sendiri apa segala. Tidak gitu ya. Lalu kemudian aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, ini sebenarnya kata penolong ini ya mungkin sudah sering kali juga diucapkan bahwa penolong ini katanya adalah Ezer, yang kalau kita lihat di dalam penggunaan katanya itu biasanya digunakan oleh Allah ketika Allah mengezer bangsa Israel. Gitu kan? Jadi ya kalau dalam bahasa Indonesia baguslah penolong ya, tapi mungkin kalau dibilang dalam bahasa Inggris menjadi help. Apa nih help? Helper, pembantu. Bukan pembantu, penolong, beda. Orang yang menolong adalah orang yang lebih kuat. Nah, jadi mungkin ya kita juga kepada suami dan istri ya, oke lah, jangan bilang bahwa istrinya yang lebih kuat. Jadi saya agak mundur sedikit. Jadi mereka itu adalah penolong bagi masing-masing satu sama lain ya, satu sama lainnya mungkin begitulah. Jadi jangan nanti istri yang gitu ya. Jadi sama-sama penolong dan yang sepadan. Apa ini maksud sepadan? Ya, sepadan ini maksudnya adalah apa ya? Yang sama gitu loh, yang sebanding. Jadi kadang-kadang ya dalam kisah pernikahan juga harus cari orang yang sepadan. Nah, sepadan ini konteksnya seperti apa? Ya itu terserah masing-masing. Tapi itu harus menjadi sesuatu yang pas. Dan yang berikutnya, ketika Allah membuat Adam tidur, Allah mengambil, kan kalau bilang kan dari sisinya, kalau bilang dari rusuknya, sebenarnya bukan dari sisinya. Itu katanya itu Allah membelah Adam, setengahnya diambil. Jadi benar-benar sepadan, benar-benar setengah, dan orang yang saling menolong. Jadi nggak satu di atas, nggak satu di bawah, nggak ya kalau dibilang lelaki yang memimpin apa segala, mungkin itu dalam banyak hal dan banyak konteks itu adalah akibat daripada dosa. Gitu ya. Tapi kan kita bicara mengenai awal mulanya seperti apa. Awal mulanya adalah Allah mau menciptakan ini sebagai sebuah hubungan yang saling tolong-menolong, yang saling mengisi, yang saling merasa bahwa pasangannya itu adalah orang yang sama gitu loh, setara, sepadan. Jangan satu dianggap lebih pintar, lebih kaya, lebih ganteng, lebih apalah, lebih yang lainnya yang di bawah. Ya jangan juga. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Nah ini kalau tadi sempat disebut ada meme-nya loh, kalau istri itu lebih kuat. Kalau suaminya demam, dia cuma bisa tiduran gitu ya. Kalau istrinya demam, dia bisa masak, bisa nyuci baju, bisa ngurus anak gitu. Nah itu tapi hanya selingan aja ya. Itu hanya selingan aja. Oke. Gambaran dari pernikahan itu juga sebenarnya menggambarkan kedekatan antara Tuhan dan umatnya. Gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kedekatan yang Tuhan inginkan bagi dirinya dan manusia dengan kita, dan bagaimana itu tercermin dalam pernikahan. Jadi kalau kita baca buku Yesaya, Yeremia, Yehezkiel,
satu kata berulang-ulang yang Tuhan ucapkan adalah supaya engkau mengetahui aku. Mengenal ya. Mengetahui. Nah, bahasa Ibrani-nya itu spellingnya saya tidak tahu, tapi yada. Nah, yada itu bukan hanya sekedar tahu, kenal, tapi itu bicara hubungan suami istri. Kenal suami istri itu yada, intimate. Jadi ketika Tuhan bicara sama bangsa Israel supaya kamu yada aku, itu sebenarnya bicara itu sebagaimana suami kenal istrinya, istrinya kenal suaminya, dalam hal intimate, Tuhan juga ingin punya hubungan yang intim dan sangat dekat kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan. Wow, ya. Seperti yang Bang Glenn sudah sampaikan tadi ya. Jadi bagaimana hubungan suami istri itu sangat berbeda hubungan, mungkin ya aku punya kakak adik gitu, atau kita punya kerabat yang paling dekat pun gitu. Sedekat-dekatnya sama orang lain, pasti ada yang makanya namanya intim banget kan dengan istri. Sudah circle paling inner, paling dekat adalah suami istri. Bagaimana dia ada rahasia, kita punya rahasia, bisa saling tahu yang orang lain nggak tahu gitu. Dan itu seperti Bang Glenn sampaikan, itu harapan Tuhan, hubungannya dengan kita dengan Tuhan. Bahkan kalau saya sering dengar dari pendeta-pendeta, ada katanya suami istri itu ketika hanya bertatapan saja, istrinya sudah tahu apa maksud daripada suami, ataupun sebaliknya. Nah, itu mungkin harapan daripada Tuhan ketika kita menjadi umat Tuhan dan intim dengan Tuhan, kita akan lebih mengenal dan akan tahu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadinya kita itu akan sesuai lah dengan pasangan kita, sesuai dengan keinginan Tuhan, khususnya dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Gitu. Oke, karena ini sudah diangkat gitu ya. Bagaimana kata ini yang memang aslinya atau secara definisi itu hubungan intim suami istri itu dipakai dalam hubungan Tuhan dengan umatnya gitu? Ini kayaknya kebalik. Oke. Dalam arti begini, yada itu tidaklah seksual. Oke. Jadi bukan seperti Adam mengenal ini seksual dulu, baru kemudian seperti Allah dulu mengenal. Enggak, jadi maksudnya memang kebalik gitu. Jadi pengenalan yang intim, ya saling berbagi, saling apa segala macam, itulah yang menjadi sebuah dasar sehingga ada hubungan suami istri yang yada itu. Jadi jangan terbalik gitu. Jadi urutan ininya. Dan memang kalau tadi sudah dibilang, Allah mau manusia itu dengan dia mengenal intim. Dan jangan terbalik bahwa karena manusia dengan manusia intim, makanya Allah dengan manusia intim. Terbalik. Justru karena Allah dengan manusia itu bisa intim, makanya manusia dengan manusia itu juga bisa intim. Nah, sebenarnya mungkin itu cara memahaminya. Okay. Lalu kemudian keintiman ini juga bahkan di dalam Kejadian pasal 1-nya dibilang bahwa maka ya tadi seperti saya bilang, maka laki-laki akan meninggalkan. Jadi yang lain itu harus terpisah. Ada pemisahan. Baik tadi seperti Bro Steven bilang kan, ada orang tua, ada anak. Tadi orang tua nggak disebut, misalnya ada kakek. Bahkan hubungan antara dengan orang tua itu pun perlu dikesampingkan ketika sudah mulai suatu hubungan dengan pasangan ya, suami atau istri. Dan mungkin juga sama seperti kita memulai hubungan dengan Tuhan juga. Ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, berarti hubungan yang lain itu harus dipisahkan. Harus ada pemisahan yang jelas sebelum dan sesudah. Sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan. Mungkin kalau sebelum kita mengenal Tuhan, masih dengan segala pemikiran, dengan segala independensi dan dependensi. Kita masih dependen dengan yang lain dan kita independen dengan Tuhan. Tapi ketika kita bergabung, ketika menikah, kita yang tadi dependen dengan keluarga, dengan kerabat menjadi independen, dan yang tadi kita independen yang tidak berhubungan antara pasangannya malah jadi independen. Dan perlu ada yang seperti itu. Dan itu memberikan suatu gambaran yang mungkin lebih jelas lagi, apalagi dalam konteks ketika Allah datang kepada manusia yang bukan dalam konteks yang sempurna gitu ya, bukan dalam konteks Taman Eden baru diciptakan, tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah terpapar dengan segala macam budaya, ideologi, pemahaman, segala macam. Pada saat itu, bagaimana caranya supaya saya mau mengenal Allah ini dengan meninggalkan yang lain-lainnya? Mungkin seperti itu. Oke. Kalau gitu, mungkin teman-teman yang di sini bisa membagikan apa prinsip
pernikahan di dalam Alkitab yang bisa kita temukan, terutama di pelajaran hari Minggu ya, mengenai satu daging gitu. Menjadi mereka dari yang dua menjadi satu daging. Bang Glenn. Bahwa di Taman Eden ini salah satu institusi yang Tuhan buat adalah pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah kudus yang Tuhan rancang kepada kita manusia. Jadi ini adalah satu prinsip Alkitab, bahwa Alkitab adalah pernikahan adalah sesuatu yang kudus. Oke. Stephen? Sehubungan dengan menyatunya kita dengan pasangan kita ya. Karena kita sudah menyatu, kita harusnya banyak penerimaan gitu. Oke. Salah satunya ya sesama kita mungkin ada yang lemah, ya kita harus terima karena kita itu sudah menjadi satu bagian. Itu mungkin yang bisa saya angkat. Pendeta? Jadi di Alkitab dikatakan bahwa ketika tidak ada orang yang membenci dagingnya sendiri, membenci dirinya sendiri kan. Nah, itulah jadi maksudnya ketika kita sudah menikah, sudah bersatu, ya mungkin secara literal itu tidak selalu bersatu, gitu kan. Tapi paling tidak secara perasaan, secara keinginan, secara tujuan, secara apa yang menjadi motivasi itu kan sebenarnya sudah satu. Gitu kan? Sehingga kalau ada yang mengganggu, menyakiti, membahayakan, menyimpangkan ya perasaan itu, tujuan itu kepada satu orang, ya harusnya yang lain juga merasakan. Itu satu. Lalu kemudian adalah bahwa kalau saya mengasihi diri saya, tentunya saya tidak akan melukai diri saya. Begitu juga, berarti kita juga tidak boleh melukai istri. Jadi mungkin prinsipnya itu sih kalau bagi saya, apa maksudnya satu daging itu ya kan? Mungkin seperti itu. Oke, dan kita melihat juga di bagian bawah ya dari pelajaran kita hari Minggu, prinsip untuk pernikahan. Pertama, ampunilah pasangan Anda betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak. Yang kedua, terimalah pasangan Anda, tadi sudah disebutkan juga, dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkan pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa kalau pernikahan Kristen terutama ya, atau pernikahan setiap orang melakukan 3 prinsip hal yang sama ini, betapa berbedanya dengan prinsip pernikahan saat ini gitu, dengan kondisi pernikahan saat ini yang mungkin sedikit-sedikit nggak cocok, dia bikin salah, dia ini, dia itu, kayaknya kita pisah aja gitu. Terlalu gampang pada saat ini untuk mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita melihat orang lain, dan kita melihat terutama pasangan kita seperti Kristus melihat kita, kita akan memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Pada pelajaran selanjutnya kita melihat mengenai mempelai yang cantik di Yehezkiel 16. Kalau kita baca di Yehezkiel 16 ada judul perikop besarnya adalah Yerusalem yang tidak setia. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya dan persundalan Yerusalem dan hukumannya. Wah, ini agak-agak berat gitu ya. Apa ini tentang apa ini Yehezkiel 16, Bang? Jadi Yehezkiel 16 adalah alegori ya, Bang? Alegori. Ya, alegori. Jadi satu cerita untuk menceritakan hal yang lain. Jadi kita harus paham bahwa bagi orang Israel, kesetiaan sama Tuhan itu disejajarkan dengan kesetiaan dalam rumah tangga. Jadi ketika kita baca Yehezkiel pasal 6 ini bicara tentang Yerusalem yang tidak setia kepada Tuhan, Yerusalem yang tidak setia kepada Tuhan, dan dia berselingkuh dengan dewa-dewa yang lain. Itu bicara bahwa seperti pernikahan dia berselingkuh, itu bicara tentang bahwa bangsa Israel ini mereka secara rohani juga mereka sudah berselingkuh. Mereka tidak setia kepada Tuhan yang adalah suami mereka ini. Dan walaupun kalau kita baca cerita ini mereka dicerca dengan keras, tapi saya senang di bagian akhir. Dan selalu kalau kita baca di Alkitab, selalu bagian akhir itu saya senang.
bahwa ada janji pemulihan. Jadi kabar baiknya kepada kita adalah bahwa sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, kalau Tuhan panggil kita untuk datang kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan sambut kita dengan sukacita. Amin. Dan ini ceritanya kalau kita baca kayak sweet banget ya, maksudnya manis banget gitu. Ketika Tuhan mengambil Israel di bawah asuhannya, bertumbuh dengan sangat cantik. Artinya maksudnya mempelai yang cantik ini atas asuhan Tuhan. Tapi ketika Israel yang dalam tanda kutip merasa dirinya, oh saya adalah mempelai yang cantik gitu, saya adalah pasangan yang cantik, tanpa sadar bahwa kecantikannya itu datang dari Tuhan yang memberikan dia begitu banyak kasih karunia. Disitulah, di saat itulah dia sudah merasa sombong gitu dengan kecantikannya. Dari Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau alurnya ya nggak terlalu rumit ya. Alurnya kan adalah bahwa itu tadi sudah dibilang bahwa ini dirawat jadi bagus. Setelah jadi bagus ya kemudian merasa bagus. Setelah bagus akhirnya merasa kebagusan. Terus cari-cari yang lain. Terus tapi yang penting adalah bahwa di semua kisah-kisah ini tidak pernah dilewatkan fase yang kedua terakhir, yaitu penghukuman. Selalu ada penghukuman. Jadi jangan salah. Maksudnya di dalam kita melihat kepada Tuhan atau bagaimana, seringkali kita tidak mau melewati fase ini. Oh, kita maunya langsung Allah langsung kasih karunia. Enggak, pasti selalu ada perlu waktu, perlu suatu kejadian, perlu suatu hal yang membuat orang itu berbalik dari jalannya. Dan itu juga kita lihat di kisah ini kan. Jadi kan kalau memang Allah mengasihi ya wanita ini atau perempuan ini kan harusnya ya dipanggil dengan kasih aja kan. Tapi ternyata tidak, tetap ada kayak penghukuman. Baru setelah itu ada pemulihan. Jadi ya kita melihat bahwa beginilah cara Allah berdeal dengan manusia juga ya. Diberi berkat, dikasih, lalu kemudian manusianya yang bisa berkembang bagus, tapi kemudian jadi melantur kemana-mana. Terus ketika itu terjadi ya mendapatkan penghukuman, tapi setelah penghukuman selalu ada pemulihan dan pengampunan. Oke. Dan dari cerita ini juga kita belajar mengenai kehati-hatian terhadap kesombongan rohani ya. Artinya jangan lupa bahwa apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita rasa kita baik sekarang itu hanya karena berkat anugerah dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh ke kesombongan rohani itu, Stephen? Ya, sebenarnya kata kuncinya tadi Yola sudah sampaikan bahwa ada kata jangan lupa gitu. Itu kan seperti tadi sudah diceritakan bahwa Israel ini bukan Tuhan ambil bukan karena dia spesial, bukan karena dia ada kelebihan khusus dari bangsa-bangsa yang lain. Justru kalau kita lihat ternyata dia buruk rupa lah ya, tanda kutip buruk rupa. Dan kenapa dia jadi cantik? Ternyata Tuhanlah yang menjadikan dia cantik, bukan karena dia cantik makanya Tuhan ambil, bukan. Dia buruk rupa, dia cantik karena Tuhan. Nah, seperti yang pendeta sampaikan tadi bahwa bisa saja kita ketika kita cantik kita rasa sudah sangat spesial dan akhirnya muncul kesombongan. Bahkan di sini pembahasannya kesombongan rohani. Ya, kata kuncinya sebenarnya tadi yang Yola sudah sampaikan. Jangan lupa gitu. Jangan lupa ketika kita mengingat siapa yang membuat kita cantik. Nah, harusnya kita sadar bahwa ternyata saya cantik seperti ini bukan karena saya yang make up nih, saya yang gini, bukan karena pemberian Tuhan, karena rawatan Tuhan lah makanya saya bisa seperti ini. Jadi jangan lupa. Oke. Pendeta? Mungkin kalau dari saya, kalau memang ilustrasinya pernikahan ini agak susah kita ini kan lah, tapi mungkin agak lebih luas lah. Kesombongan rohani itu kan karena kita merasa baik, merasa jago, punya talenta, dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak. Dalam arti orang itu harus tahu diri. Bukan, oh kamu tuh sebenarnya jelek, makanya kamu harus tahu diri kamu tuh jelek. Enggak juga, kita juga harus tahu. Kalau kita bagus, kita juga harus tahu. Jadi jangan jadinya kerendahan hati yang palsu, false humility gitu. Dibilang, oh kamu jago, enggak, saya jago. Saya memang bisa ini. Tapi untuk apa? Bukan untuk diri saya sendiri. Kalau jadinya adalah supaya sayanya yang ditonjolkan, jadinya supaya sayanya yang menerima semua manfaatnya, jadi salah.
Karena kan Allah memang mau membuat manusia itu punya talenta. Allah memang mau membuat manusia itu baik, bagus, bisa perform lah, bisa punya sesuatu pencapaian. Tapi pencapaian ini apa tujuannya? Sama seperti bangsa Israel kan, diberkati. Supaya apa? Supaya mereka bisa menunjuk menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan, dan juga mungkin menjadi magnet, orang datang bisa tahu Tuhan itu seperti apa. Tapi kadang-kadang orang itu seperti Raja Hizkia gitu kan, orang datang melihat, bertanya, oh kenapa kamu mengalami sesuatu ini, apa rahasianya? Ya bukannya memuliakan Tuhan, bersaksi, tapi malah dia tunjukin segala macam apa yang ada di gudang-gudangnya, hartanya, akhirnya malah itu semua yang diambil kan. Jadi itulah, jadi maksudnya orang itu kalau dia merasa dia bagus, bukan sesuatu yang salah. Jadi jangan take away-nya adalah, oh ya saya nggak boleh merasa bagus gitu kan. Banyak kita dapat ini, kamu bagus, kamu khotbah ya, janganlah, yang lain aja, saya tidak mampu. Wah, apakah begitu? Enggak. Oh iya, orang melihat bahwa kamu mampu, ya oke, lakukanlah sebaik mungkin, dan Tuhan akan menggunakan. Itu yang bagusnya. Yang jeleknya itu tadi false humility. Ada juga yang jeleknya, yang ini pembahasan kita adalah akhirnya, oh ya saya jadi pembicara terkenal, saya yang jadi, itu juga jangan. Jadi yang perlu adalah ya kita menyadari apa kehebatan, apa kesanggupan, apa talenta kita, dan kita gunakan itu sesuai dengan tujuan Allah memberikan itu kepada kita. Mungkin itu yang pentingnya, terlebih daripada jangan sombongnya, harus rendah hatinya, tapi harus jelas talenta ini ada gunanya. Apakah saya pakai sesuai dengan kegunaannya atau tidak? Oke, amin, puji Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai pernikahan atau tentang hubungan suami istri lah ya di dalam Alkitab, pasti tidak pernah tidak kita pasti akan membahas mengenai Hosea dengan keunikan ceritanya. Belajar dari cerita Hosea ini bagaimana kesalahan bangsa Israel di Perjanjian Lama itu juga akan terulang di dalam gereja di Perjanjian Baru, Bang Glenn. Jadi kalau kita lihat masalah daripada keluarga Hosea ini, khususnya kepada istrinya, kita bisa lihat di dalam buku Hosea sendiri bahwa di Hosea 4 dikatakan kesalahannya adalah mereka menyembah berhala. Kemudian kalau di Hosea 7 mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain. Hosea pasal 8 berpaling dari hukum Tuhan. Dan kembali ke Hosea pasal 6 mereka menjadi munafik dalam ibadah mereka. Jadi ketika peribadatan itu dialihkan dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan, itulah awal daripada kesalahan daripada bangsa Israel yang digambarkan dengan kondisi keluarga Hosea ini. Dan prinsip yang sama terjadi kepada kita yang bisa terjadi kepada kita yang hidup di zaman modern ini. Ketika kita menyembah berhala, ya mungkin sekarang kita menyembah berhala tidak ada yang menyembah patung gitu kan. Tetapi apapun yang menempati tempat Tuhan itulah berhala gitu kan. Jadi berhala itu bisa gadget, bisa karir, bisa anak, bisa pelayanan di gereja, sibuk melayani tapi lupa kepada siapa pelayanan itu diberikan. Jadi ini poin-poin penting ketidaksetiaan rohani orang Israel yang bisa saja dilakukan kembali di gereja pada zaman sekarang. Okay. Ya, kejadian ini banyak banget ya, maksudnya pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Dan yang selalu menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah, wah luar biasa ya Hosea ini, karena dipakai Tuhan untuk mengajar kita yang membaca cerita ini, tapi dia yang menghidupkan gitu, dia yang menghidupkan situasi yang ya bisa kita bilang nggak mudah gitu. Saya kasih contoh aja, kita yang sudah menikah kan, kalau kita bayangkan kita di posisi Hosea itu, wah itu seperti tidak masuk akal banget. Tapi ternyata ada banyak pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari dari kisah Hosea dan istrinya ini. Mungkin salah satunya adalah bagaimana tentang perasaan seorang suami gitu, ketika pasangannya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya nggak bisa membayangkan menjadi seorang Hosea yang ternyata istri saya seperti itu, dia banyak kurangnya, oke saya terima kekurangannya, tapi tadi masih melakukan perasaan itu seperti apa tuh? Maksudnya bisa kita rasakan, dan ternyata itu gambaran kita dengan Tuhan kan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita langsung sadar, oh ternyata seperti itu. Kalau kita melakukan perselingkuhan gitu, suami kita ternyata akan merasakan sakit hatinya seperti ini nih.
Dan kita akhirnya bisa merasakan, Tuhan akan merasakan hal yang sama juga kalau kita umatnya melakukan hal yang sama seperti itu. Oke. Dan di dalam buku Sekolah Sahabat kita ya dikatakan bahwa Alkitab mengungkapkan bahwa kesalahan Israel di Perjanjian Lama sebagian besar akan diulangi oleh gereja Perjanjian Baru Kristus. Umat Perjanjian Tuhan tersesat secara liar sebelum pembuangan mereka, membawa praktik-praktik penyembahan berhala dari bangsa-bangsa tetangga ke dalam umat Perjanjian Tuhan. Lalu terulang di gereja Perjanjian Baru itu pada awal abad keempat, gereja Kristen merasakan satu potensi keuntungan, merayu Kaisar Roma Konstantinus dan mengundangnya untuk mulai menyelesaikan perselisihan gereja. Dalam setiap kasus, umat Tuhan mengembara keluar dari hubungan mereka dengan Tuhan untuk menemukan dalam tanda kutip solusi bagi masalah yang dirasakan. Pendeta Wilson, secara sejarah, bagaimana sebenarnya perkembangan gereja mula-mula dari mulai kenaikan Yesus sampai pada abad keempat yang tadi kita sudah baca di dalam buku kita, dan apakah ada hal signifikan yang berkaitan dengan nubuatan terjadi dalam rentang waktu ini? Ya, kalau kita tahu kan sebenarnya kan kalau dalam sejarah Alkitab itu sejarah gereja-gereja itu hanya sampai di Kisah Para Rasul. Itu pun juga seolah-olah buku yang tidak selesai. Karena kan Paulus itu terus mau kemana dia? Nggak selesai. Terus lanjutannya ya dari sejarah bapak-bapak gereja lah ya. Nah, apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Ya setelah Paulus itu mentok di Kisah Para Rasul 26 atau 28 itu, kemudian kelanjutannya apa? Ya, akhirnya dia sampai ke Roma, lalu kemudian dia mati. Yaitu menjadi suatu gambaran apa yang terjadi kepada dunia kekristenan setelah itu. Jadi ada persekusi. Ya kan kalau tahu gambar yang salah satu ikon yang paling terkenal pada zaman itu adalah gambar ikan. Ya kan? Tulisan Iktus gitu kan. Karena Iktus adalah Yesus Kristus apa-apa gitu. Jadi singkatannya itu kayak akronimnya adalah. Padahal tapi adalah ikan gitu ya. Nah, itu menjadi lambang orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu nggak bisa ketemu dengan bebas. Jadi punya kode-kode rahasia. Jadi kayak secret society gitu. Karena mereka dipersekusi. Tapi mereka berkembang. Ya kan? Berkembang. Lama-kelamaan mereka menjadi sesuatu yang apa ya, tidak mau ditolerir, tapi udah banyak gitu loh. Lalu kita mau bikin apa? Akhirnya makin dipersekusi lah. Ini di zamannya Nero, lalu kemudian ada yang namanya persekusi di zaman Kaisar Diocletian gitu. Saya lupa gimana sebutannya lah. Wah, persekusi. Tapi ketika masuk ke dalam zamannya Konstantin ini, jadi pada saat itu kekristenan itu sudah menjadi sesuatu yang ada, maksudnya sudah bisa dirasakan jumlahnya ada. Dan orang-orang sudah kira-kira udah paham lah ini Kristen ini tentang apa, walaupun tetap agamanya tetap agama pagan. Tapi kemudian ketika Konstantin ini bertobat karena dia mengalami suatu mimpi gitu ya, dia bilang oke, dia dapat mimpi atau penglihatan bahwa kalau kamu taruh lambang salib di perisaimu kamu akan menang, dan dia lakukan, dan akhirnya dia menang. Akhirnya dia tergugah, bertobat. Lalu kemudian ketika dia bertobat, memang tidak secara langsung agama ini kan, Konstantin ini kan anak daripada kaisar yang sebelumnya, dan ketika dia jadi kaisar pun nggak langsung agama kekaisaran Roma sekarang adalah Kristen. Nggak begitu. Itu terjadi setelah zaman Konstantin. Tapi yang kelihatan adalah apa? Orang-orang pada saat itu ketika begitu lama dipersekusi, lalu kemudian seperti mendapat angin segar. Nah, ini kan justru kita juga harus berhati-hati. Ketika kita setia di dalam penindasan, dalam kesengsaraan, dan ketika kesengsaraan itu diambil, apa yang kita gunakan dengan ini? Nah, ini kan kembali ke poin sebelumnya. Apa yang kita gunakan dengan kesempatan ini? Apakah kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar mewartakan Tuhan, Alkitab, atau malah kita, wah ini kesempatan nih, kita harus menjangkau orang-orang ini, bagaimana kita tarik aja mereka semua, mereka mau apa kita kasih, ajarannya apa, yaudahlah yang penting mereka mau menerima kita. Jadi banyak komprominya. Dan yang terjadi adalah ke arah yang seperti itu. Jadi supaya benar-benar menguatkan kekristenan pada saat itu, supaya memang benar-benar jadi benar diterima, akhirnya kompromi itu banyak. Mulai dari ritual-ritualnya, hari rayanya ya. Kita tahu kan hari raya tanggal 25 Desember itu adalah hari raya kepada the invisible sun gitu ya, matahari yang tak terkalahkan. Kita bikin itu jadi udah, siapakah sun itu di kekristenan? Yesus. Ini berarti merayakan Yesus aja. Padahal itu kan merayakan kalau bilang winter solstice gitu ya, gimana matahari itu yang pas musim dingin meredup, akhirnya udah mulai bangkit lagi. Itulah kelahiran matahari ya, Jadi banyak hal-hal yang mulai masuk yang gantinya mereka menjadi semakin teguh karena persekusinya itu sudah diangkat, malah menjadi tercerai berai, malah
menjadi longgar, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apakah lebih baik untuk dipersekusi atau lebih baik untuk dalam keadaan yang Baik-baik. baik, nyaman, dan punya kekuasaan? Nah, ini kita harus lihat. Sebenarnya lebih baik kalau di dalam keadaan yang punya power, punya kekuatan, punya kuasa, punya talenta. Tapi apakah itu digunakan dengan baik atau enggak? Nah, itu kan masalahnya. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kita di zaman sekarang ini. Oke, wah luar biasa nih penjelasannya bagaimana sejarah ya. Kita melihat kepada sejarah apa yang terjadi kepada gereja mula-mula, dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Artinya dengan kompromi terutama, dan bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga apa yang kita percaya kepada firman Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Salah satu cerita cinta yang banyak diangkat di dalam Alkitab adalah mengenai Ishak dan Ribka. Bagaimana perjodohan mereka dicariin dan dijodohkan, tetapi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau Alkitab katakan seperti itu ya. Tapi dari kacamata pelajaran sekolah sahabat kita tentang nubuatan ya, kenapa sih Abraham sampai harus menyuruh hambanya yang paling setia itu untuk mencarikan putranya, pasangan yang bukan dari Kanaan, Bang Glenn? Pada saat itu bangsa Kanaan ini terkenal dengan dewa-dewa mereka, jadi mereka jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan sudah bicara kepada Abraham, dan Abraham punya satu nubuatan bahwa dari bangsanya akan menjadi berkat kepada bangsa yang lain. Ada 3 hal itu kan? Ya. Dan dari keturunan Abraham lah Mesias datang. Jadi Abraham sangat concern bahwa dia ingin memastikan, kalau kita balik lagi, orang pada waktu itu tidak tahu Mesias itu kapan. Jadi bisa saja Abraham berpikir mungkin cucu saya nih Mesias, ya kan? Ya kan? Bisa aja cucu saya Mesias, bisa aja cicit saya Mesias. Jadi Abraham mau memastikan bahwa nubuatan itu akan tergenapi. Itulah sebabnya Abraham memastikan bahwa yang menjadi pasangan anaknya adalah seseorang wanita yang bisa mendukung nubuatan ini terlaksana dengan setia kepada Tuhan. Oke. Iya, kalau kita lihat di sini adalah di pelajaran sekolah sahabat sudah sangat jelas disampaikan kenapa Abraham nggak mau punya menantu orang Kanaan, orang luar. Tadi Bang Glenn juga ya seperti itu. Ternyata bukan karena Kanaannya atau bukan karena negeri tersebut atau berhubungan dengan geografis katanya, tapi lebih kepada masalah spiritual ya di sana disampaikan bagaimana dia nggak mau kalau nantinya punya menantu orang Kanaan, iman atau hubungan dia dengan Tuhan yang sudah dibangun selama ini terhadap keluarganya nanti bukan terganggu gitu kan, terganggu. Padahal kita tahu bersama bahwa kita tadinya tidak berdosa, terhubung dengan Tuhan dan putus hubungan karena dosa gitu. Nah sekarang Abraham lagi mencoba supaya apa yang sudah saya bangun, hubungan saya dengan Tuhan ini semakin hari semakin baik. Takutnya ketika nantinya katanya akan terkontak lagi dengan orang Kanaan penyembah berhala, yang sudah dibangun iman yang baik ini bukannya lebih baik, justru nanti akan rusak. Itu mungkin yang bisa jadi gambaran kenapa Abraham memilih jangan, kalau boleh jangan dari sana. Oke. Jadi tadi Stephen sudah katakan ini masalah spiritual ya, bukan etnis. Jadi ini masalah teologis, bukan nasional. Artinya bukan rasis gitu ya. Berarti kalau berkaca dari cerita ini, kita nggak boleh cari yang di luar dari suku kita, contohnya seperti itu. Gimana, Pendeta? Ya mungkin kalau untuk merespons itu secara langsung adalah memang pada saat itu dan banyak sebelum zaman modern lah adalah bahwa tidak bisa dibedakan terlalu jauh antara mana budaya dan mana etnis. Ya, di mana kamu tinggal, budayamu itu, agamamu itu. Nah, itu jadi sekalian satu tiga uang lah gitu kan ya. Tapi kan kalau sekarang kan memang udah berbeda, jadi itu perlu diperhatikan. Tapi kalau kita melihat kenapa itu sesuatu yang penting, mungkin kita lihat ke zaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan hampir masuk tanah Kanaan, mereka mau menyeberangi daerah Moab, kan? Raja Moab, Balak, takut ini kan sama bangsa Israel. Dia sewalah Nabi Balaam untuk
mengutuk. Iya, betul. Malam nggak bisa, walaupun udah ada nego-nego, udah ada dicoba, pokoknya nggak bisa, akhirnya malah diberkati. Terus tapi karena Balaam udah terlanjur dibayar, dia tetap aja ngasih hint. Ini caranya. Caranya adalah kalau memang mereka masih dekat dengan Tuhan, masih menurut Tuhan, tidak akan bisa kamu ganggu mereka. Tapi kalau kamu buat mereka berdosa, dengan apa? Wah ya Perempuan. ya dicampur baur lah dengan immoralitas lah, dengan penyembahan berhala yang ada yang mungkin menyusup dengan ya kawin campur lah kalau kita ngomong secara langsung gitu kan. Ya akhirnya ya bangsa Israel di Baal Peor itu malah tidak usah dikutuk oleh Balaam atau Balak, Tuhan sendiri pun yang langsung menginikan mereka gitu. Jadi ada sebuah hal yang perlu dijaga dari percampuran antara umat Allah dengan yang bukan. Dan memang kita harus sadari bahwa itu melewati batasan-batasan geografis, batasan kultural, batasan finansial, batasan ideologi. Jadi lewat semua. Asal kita tahu, mana nih yang umat Tuhan dan mana yang enggak. Gitu. Dan kadang-kadang sebaliknya, yang ada di dalam, yang satu gereja, yang satu suku lah, yang satu ini, belum tentu juga dia umat Tuhan. Betul. Gitu ya. Jadi ini dua arah. Jadi kalau bilang Abraham maunya, jangan dari kanan, dari ini aja, ya kita juga harus hati-hati gitu ya. Kanan nggak boleh, kalau ini boleh. Padahal yang ini boleh pun juga belum tentu baik. Gitu. Oke. Jadi memang kita melihat secara nubuatan ya. Jadi secara nubuatan ini bukan hanya perkara seorang ayah yang ingin mencarikan pasangan kepada anaknya, tetapi ada satu janji besar yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Abraham ingin menjaga itu gitu kepada keturunan-keturunannya. Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah di Wahyu 19. Dan ini menarik ayat 1 sampai 9 karena ada dua peristiwa yang digambarkan bersama-sama. Yang kalau misalnya mungkin sejalan, kita akan melihat oh ya nggak apa-apa karena ini kan sejalan. Tapi ini seperti bertolak belakang, yaitu pertama penghakiman dan yang kedua perjamuan kawin atau pernikahan gitu. Apa yang Alkitab ingin tunjukkan dari ayat-ayat ini, dari dua kejadian atau peristiwa yang digambarkan bersama-sama ini? Jadi seperti tadi Pendeta Wilson katakan bahwa selalu itu ada penghukuman, Ya. Iya. which is penghukuman itu related sama penghakiman, baru ada pemulihan, ya kan? Jadi ini sesuatu hal yang berjalan. Nah, bicara tentang penghakiman, kita sudah belajar di 3 bulan yang lalu bahwa penghukuman itu bukan berarti Allah benci, tapi ini adalah untuk memulihkan sebenarnya. Nah, kalau kita baca di buku Keluaran, saya lupa di pasal berapa, kenapa Tuhan menghukum sebenarnya Tuhan tidak mau menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah itu. Tuhan mau menghukum dewa-dewa bangsa Mesir. Tetapi karena bangsa Mesir itu sangat terikat dengan dewa-dewanya, akhirnya kena impact lah. Tuhan kan mau menghukum dewa-dewa, tapi dewa-dewa itu adalah bagian daripada hidup mereka. Akhirnya mereka menerima konsekuensi daripada pilihan itu. Jadi penghakiman di buku Wahyu ini sedang mau bicara bahwa setan itu kalah, bahwa Allah itu menang. Dan oleh karena Allah sudah menang, maka diadakanlah satu sukacita besar bahwa akhirnya umat yang ditebus ini merayakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini bisa kita anggap seperti dua sisi mata koin, adalah satu kesatuan sebenarnya. Oke. Pendeta? Ya mungkin penghukuman terhadap yang satu adalah pembebasan terhadap yang lain. Karena memang kan kalau keadilan nggak bisa tuh dua-duanya benar gitu loh. Kalau ada dua kelompok, ada dua umat atau ada dua ideologi, kita ini tidak di zaman postmodern yang dimana dua-duanya bisa benar. Kalau satu benar, yang lain itu harus salah. Betul. Masalahnya adalah ya seperti perumpamaan ladang dan gandum, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin bukan tidak tahu lah. Sulit untuk membedakan dan sulit untuk memberikan penghakiman ataupun keputusan sebelum di akhir. Ya. Tapi setelah di akhir, jelas. ya kan jelas gitu loh. Mana yang lalang, mana yang gandum kan. Yang lalang terus tegap berdiri karena mereka tidak ada isinya, nah itu langsung dicabut gampang. Tapi begitu yang lalang itu dicabut, artinya apa? Yang satu dicabut untuk dibakar, yang satu dikumpulkan untuk disimpan. Dan itulah yang terjadi di dalam
gambaran Wahyu pasal 19 ini terhadap dua gambaran wanita ini, yang satu Babylon, yang satu mempelai wanitanya, ya kan? Dan mungkin kalau untuk yang lebih agak abstrak sedikit, pada akhirnya orang itu akan jelas dia ini wanita Babylon atau dia ini wanita Yerusalem. Kapan itu taunya? Ya pas di akhirnya. Dan orang punya kesempatan untuk memilih di pihak mana dia berada. Dan pada saat penghakiman barulah jelas, oh inilah wanita yang saya pilih. Makanya jadilah wanita yang seperti itu. Ah, inilah wanita yang tidak saya pilih. Ya makanya jangan jadi wanita yang seperti itu. Nah, mungkin itu jadi apa ya? Memang penghukuman dan pemberian upah ini adalah dua hal yang terjadi bersamaan. Karena kalau satu dihukum, artinya yang satu ini benar. Kalau yang satu ini benar, ya pasti kan dikasih yang baik-baik. Atau kalau yang satu dikasih yang baik-baik, artinya ini yang benar, yang jahatnya pasti mendapatkan hal yang buruk. Jadi memang ada dualisme yang harus ada. Dan setelah itu ada, diberikan suatu penghakiman yang jelas dan jelas terhadap seluruh alam semesta, barulah ada kembali kepada singularitas, bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu baik dan tidak ada lagi yang lain-lainnya. Gitu. Jadi jangan salah, bukan berarti wah dari dulu ada tuh, seperti ada dua, ada baik, kegelapan, terang, mereka terus ada dari dulu dan akan terus ada. Tidak. Dulu cuma satu, lalu muncul, akhirnya dihakimi, akhirnya kembali lagi menjadi satu lagi. Oke. Thank you, Pendeta. Karena waktu yang terbatas ini ya, apa yang bisa kita pelajari mengenai pernikahan, baik secara literal maupun secara nubuatan yang kita bisa pelajari dari pelajaran pekan ini, Bang Ben? Jadi pernikahan literal adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk dua manusia. Mereka punya hubungan yang dekat, mereka punya hubungan yang eksklusif, dan ini adalah kudus. Ini menggambarkan bahwa itu literalnya. Jadi harus seperti itu. Nah, untuk nubuatan adalah ini juga menggambarkan hubungan Yesus sama jemaatnya. Bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Yesus, kita punya eksklusif relationship sama Tuhan, dan kita setia kepada Tuhan. Dan dari pernikahan inilah kita belajar tentang hubungan kita dengan Tuhan. Okay. Yang bisa kita pelajari mungkin dari pelajaran sepanjang minggu ini, bagaimana situasi suami istri itu, hubungan suami istri, ternyata bisa ada terjadi dua situasi di sana. Yang pertama adalah bisa jadi pasangan kita itu setia, dan sebaliknya ternyata kita bisa juga menjadi orang yang tidak setia gitu terhadap pasangan kita. Dan sudah terbukti tadi banyak sekali pelajaran bahwa menggambarkan ketika kita melakukan hal-hal perselingkuhan, contohnya kita langsung masuk kepada kategori yang tidak setia. Dan bahkan tadi sampai di Wahyu pasal 19, artinya ujungnya ketika kita tidak setia sebagai seorang pasangan, tadi penghakiman bahkan sampai pada penghukuman. Gantinya kalau kita menjadi pasangan yang setia, ya kita akan sama-sama dengan pasangan kita itu Tuhan Yesus Kristus gitu di kerajaan surga. Okay. Ya mungkin yang pertama adalah ada tujuan untuk sebuah pernikahan, baik itu yang literal maupun yang secara nubuatan. Itu kan yang literal adalah bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, butuh penolong, butuh yang sepadan, dan juga perlu untuk beranak cucu, memenuhi bumi, mengatur apa segala. Jadi ada hal-hal yang praktikal memang dalam sisi pernikahan, baik itu yang literal maupun yang nubuatan. Maksudnya ada hal-hal yang Allah ingin lakukan melalui umatnya, melalui bangsanya, melalui gerejanya. Dan itu perlu menjadi tujuan daripada kenapa pernikahan ini ada. Tujuan mengapa bangsa ini diberkati. Alasan kenapa jemaat ini, gereja ini, umat Tuhan ini punya akses terhadap macam-macam lah. Kekuasaan kah, uang kah, ataupun talenta kah, kesanggupan. Ada, itu satu. Yang kedua adalah bahwa perlu ada karakter. Maksudnya ada karakter yang baik ketika berhubungan di dalam pernikahan, dan ada juga karakter yang baik ketika berbicara nubuatan.
Ya, artinya karakter wanita atau pria yang menikah yang baik itu seperti ini. Begitu juga karakter umat gereja Allah yang baik yang adalah mempelai Allah seperti apa. Dan kita juga bisa lihat kan dalam pelajaran kan harus cara yang begini, apa segala macam. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata Allah ini konsisten gitu. Jadi ada gambaran yang memang dia buat sebagai sesuatu yang adalah di dalam keseharian manusia, yaitu pernikahan. Jadi orang tahu gitu loh. Apa sih tujuan pernikahan? Oh, ada tujuannya. Harus lalu kemudian ini harus eksklusif nggak? Harus saling bagaimana? Dan itu menjadi gambaran, oh seperti inilah antara Allah dengan manusia juga. Yang adalah menjadi sebuah ideal yang Allah inginkan. Dan itu kita lihat, dan itulah yang akan ditunjukkan sampai kepada akhir zamannya. Kalau umat Allah, dia akan seperti ini. Ini buah-buahnya, ini hasilnya, ini karakternya. Kalau yang bukan umat Allah, inilah buah-buahnya juga. Ini hasilnya, ini karakternya, dan ketika itu sudah terlihat, tidak akan ada lagi penyangkalan terhadap wah Tuhan itu baik atau enggak sih? Siapakah Allah? Apakah dia adil atau enggak? Seperti itu. Jelas. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pendeta, Bang Glenn dan juga Stephen. Luar biasa bagaimana sama seperti seorang mempelai laki-laki yang sangat mengasihi mempelai wanitanya. Seperti itulah juga Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran topik ini ataupun sepanjang topik kita satu kuartal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Pendeta akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Terkait dengan pelajaran kita tentang nubuatan, Pendeta, ada pertanyaan dari Martin Tony. Izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan kata-kata atau cerita di dalam Alkitab itu simbol atau arti betulan? Saya suka bingung kalau baca Alkitab sendiri. Apa ada kiat-kiatnya untuk mengerti? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Martin Tony. Jadi, bila mana kita melihat kitab suci ya. Jadi ada kitab suci itu terdiri dari sejarah, terdiri dari Amsal, Mazmur, nyanyian, lalu juga sejarah itu dalam konteks bahwa tulisan dari para nabi, perjanjian lama, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Lalu juga ada para nabi memang diantaranya misalnya contoh kitab Daniel, kalau dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru kitab Wahyu, itu memang yang menggambarkan Wahyu sendiri namanya adalah sudah pewahyuan ya, atau artinya menggambarkan hal-hal yang banyak gambaran-gambaran atau lambang-lambang. Jadi bagaimana caranya kita dapat tahu? Nah saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Alkitab itu sendiri kita bisa tahu bahwa itu adalah lambang, dan dari Alkitab itu sendiri Alkitab menerangkan Alkitabnya sehingga kita dapat tahu, oh iya ini apa ya, ini pengertian. Contoh misalnya Kak Yola, mari tolong baca di dalam Wahyu 13 ayat yang pertama. Oke, Wahyu 13 ayat yang pertama. Dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Baik, terima kasih. Jadi ada ekor binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, dan beberapa hal yang lain ini berarti adalah, ini banyak kan simbol-simbol, lambang-lambang ini semua. Lalu, dari mana kita bisa tahu laut itu sendiri? Contoh Wahyu 17 ayat 5. Oke, Wahyu 17 ayat yang ke-5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Baik, jadi Wahyu 17 ayat 15, sorry, maaf. Okay. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Baik, terima kasih. Jadi bila mana kita lihat Wahyu 13 ayat 1, itu gambaran laut. Laut itu apa sih? Air yang banyak itu adalah merupakan rakyat banyak, bangsa-bangsa dan kaum dan bahasa. Jadi itu kuasa yang keluar dari antara bangsa-bangsa. Itulah kira-kira gambarannya. Lalu bagaimana cara belajar Alkitab sehingga kita boleh paham dengan baik bahwa
Apa yang terjadi? Ini apa ini? Contoh, Yesaya 28 ayat 13 Kayola. Boleh tolong baca Yesaya 28 ayat 13. Yesaya 28 ayat yang ke-13. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Baik, terima kasih. Jadi, maka mereka mendengar firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi Alkitab boleh menerangkan Alkitab itu sendiri. Sehingga jadi belajarnya tidak bisa satu saja. Tidak bisa misalnya contoh kita baca di kitab Daniel. Oh, ada keterangannya dari mana lagi yang lain. Kita lihat. Paling gampang belajar adalah dengan menggunakan konkordans Alkitab. Sehingga kita bisa tahu, oh ada referensinya di Alkitab juga. Karena Alkitab menerangkan Alkitab. Sehingga ketika kita belajar lebih rajin, kita tahu. Memang sudah diklasifikasi juga contoh dalam kitab Mazmur. Ya, diberitahukanlah bahwa itu adalah lagu-lagu, itu adalah nyanyian, itu adalah pujian. Jadi kita bisa tahu itu klasifikasinya. Tapi ketika kita masuk ke dalam nubuatan, bagaimana caranya bisa kita tahu bahwa ini adalah gambaran atau simbol-simbol? Kita belajar Alkitab dengan tekun, tambah ini, tambah itu, dari sini, dari sini, dari sini. Baru kita akan tahu bahwa oh iya ini ternyata gambaran, ini adalah lambang. Dan lambang ini ternyata di dalam kitab suci dan dalam ayat lainnya menerangkan, oh ternyata ini. Itulah kira-kira Kayola. Boleh kita belajar dengan baik sehingga memang kita rindu sebagaimana firman Tuhan juga Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti memang dicari. Ya. Memang aktif kita untuk mencari dan mempelajarinya dengan lebih baik. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin teman-teman yang rindu untuk belajar lebih dalam lagi mengenai nubuatan atau pembelajaran Alkitab lainnya bisa menghubungi Hotline Care dari Hope Channel Indonesia ya. Karena akan ada sahabat doa yang akan membantu saudara untuk di dalam pembelajaran Alkitab secara lebih mendalam lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pendeta dari Sastro Wardoyo. Jika Tuhan ingin dipahami, mengapa banyak yang tidak paham? Mengapa Tuhan tidak membuat saja tulisannya sangat mudah bahkan untuk anak kecil mengerti? Baik, terima kasih Kayola. Jadi sebetulnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah ingin bahwa kita semua boleh mengenal Dia. Allah menggunakan segala macam cara untuk kita boleh mengenal Dia dan kita boleh mengasihi Dia. Allah gunakan segala hal, baik melalui alam, melalui peristiwa hidup dan juga melalui kitab suci. Nah, di dalam kitab suci yang sebagaimana saya tadi sudah katakan, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada kata cari di sini. Ada proaktif dari kehidupan manusia di sini. Dan kehidupan manusia itu bertumbuh. Mulai dari anak-anak dia bertumbuh menjadi dewasa. Alkitab juga rindu saya dan saudara bertumbuh. Dalam mencari Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu kita akan semakin bertumbuh, semakin lebih dewasa. Ayat-ayatnya. Contoh terdapat dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Baik, terima kasih. Lalu lanjut, Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Baik, terima kasih Kayola. Jadi ini Alkitab memanggil kita untuk bertumbuh. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mengenal Dia, mencari Dia lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam.
Ini tidak dalam pengertian bahwa anak-anak ini bukan berarti maksudnya usia. Tidak, ada orang yang childish, orang tua tapi kekanak-kanakan. Ada orang yang sudah lama dalam kebenaran tapi tidak pernah bertumbuh. Hanya butuhnya susu yang gampang-gampang. Nggak mau lebih mendalam, nggak mau lebih belajar lagi. Nggak mau lebih menyelidiki lagi kitab suci. Ya dia cukup puas dengan apa yang ada sehingga akhirnya kamu hanya membutuhkan susu. Tidak makanan keras. Orang dewasa makanan keras. Jadi saya sudah lihat saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Usia yang masih remaja sekalipun ketika dia tekun di dalam Tuhan. Dia akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan minta di sini adalah bahwa kita harus mengenal Dia, mencari Dia. Allah mempertunjukkan dirinya melalui kitab suci ini. Cukup untuk membuat kita tiba di dalam kehidupan yang kekal. Pertanyaan, tantangan bagi saya dan saudara adalah, apakah kita gunakan apa yang Allah berikan ini untuk kita mengenal Dia lebih baik sehingga akhirnya kita boleh tiba dalam keselamatan itu. Kitab suci menuntut kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencari Dia. Dan kita akan alami pertumbuhan demi pertumbuhan, pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena roh itu aktif bekerja bagi saya dan saudara. Sehingga kita semua akan bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Kak Yola. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Kiranya ini dapat memberikan pengetahuan dan juga meningkatkan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan ya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan topik triwulan kita, simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita. Doa akan dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Engkau sudah memimpin diskusi kami mengenai bagaimana kami melihat gambaran di dalam pernikahan adalah juga gambaran bagaimana Engkau rindu memiliki hubungan dengan umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil yang baik, boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami dan melihat bahwa ini adalah dasar-dasar juga daripada bagaimana kami boleh nubuatan bagi gereja, bagi jemaat, dan bagi umat ini Tuhan. Bersama dengan kami semua yang hadir di tempat ini, begitu juga dengan pemirsa dimanapun dan kapanpun mereka menyaksikannya. Ini menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Bang Glenn dan juga Stephen. Kiranya pelajaran kita pada pekan ini dapat mengingatkan betapa besarnya, luasnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan kepada kita dan kita dapat meresponnya dengan mengasihi kembali kepada Tuhan. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.